Kami akan ajak Anda langsung menuju wilayah terdampak bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan ini adalah visual terbaru, di mana ini merupakan hari kelima dari operasi pencarian terhadap korban terdampak longsor di Cisarua, Saudara. Terdapat ada 4 atau 5 alat berat yang terlihat di visual Anda, 5, lebih dari 5 alat berat yang saat ini terus dioptimalkan untuk melakukan pencarian atau mencari korban terdampak longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Saudara. Sebelumnya, Saudara, memang dari informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan tadi, dikatakan bahwa ada 4 alat berat tambahan yang baru saja tiba di lokasi bencana longsor di sana, setelah sebelumnya setidaknya ada 17 alat berat yang sudah dioptimalkan untuk mencari korban terdampak bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita berharap saat ini, Saudara, kondisi cuaca bisa mendukung begitu ya, bisa kondusif agar pencarian terhadap korban ini dapat berjalan secara optimal. Lebih lengkap soal bagaimana perkembangan pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kita akan tanyakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (BNPB) bersama kami melalui sambungan daring. Ada Pak Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Am. Selamat pagi Mbak Disti. Ya, kalau kita lihat ini kan proses pencarian terhadap para korban ini masih terus dilakukan dan juga dioptimalkan, bahkan ini di hari kelima. Informasi yang kami dapatkan betul kalau Kepala BNPB sudah menuju lokasi terdampak bencana longsor. Fokus dari pencarian saat ini seperti apa, Pak? Terutama dengan kunjungan Kepala BNPB. Ya, tentu saja Kepala BNPB dalam hal ini terus akan memastikan supaya operasi pencarian dan pertolongan ini bisa berjalan optimal. Untuk operasi pencarian pertolongan ini dilakukan dalam 7 kali 24 jam dan memang kita harapkan 7 kali 24 jam pertama ini benar-benar optimal dan kita cukup optimis karena hingga hari keempat kemarin tim SAR gabungan sudah menyerahkan 48 body packs ya, kantong jenazah kepada DVI Polri untuk diidentifikasi, dan hingga pukul 19.30 tadi malam sudah bisa diidentifikasi 34 jenazah. Ini perlu kami sampaikan Mbak Disti bahwa untuk setiap penemuan jasad korban, baik itu jasad yang utuh maupun itu potongan tubuh, itu dimasukkan dalam satu kantong jenazah terpisah. Jadi satu kantong jenazah itu berisi satu jasad utuh atau satu potongan anggota tubuh, tidak dicampur. Oke. Sehingga 40 kantong jenazah ini belum tentu menjadi 48 korban meninggal. Bisa saja tubuh ini menjadi dari korban yang lain. Nah, ini kita menunggu konfirmasi dari DVI dari 8 kantong jenazah yang sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan, kemudian sudah diserahkan oleh DVI. Ini proses identifikasi terus berlanjut. Tadi saya sampaikan bahwa sudah ada 34 jenazah yang teridentifikasi, dan kemudian untuk korban yang masih dicari, ini jumlahnya bergantung kepada hasil identifikasi dari DVI tadi. Apakah memang 8 korban meninggal atau kurang, atau dinamikanya seperti apa. Tapi di catatan kami yang kami konfirmasi dengan SAR, setidaknya itu masih ada 32 hingga 40 korban jiwa yang masih dalam pencarian. Nanti kita akan melihat hasil dari identifikasi di DVI ini. Untuk site prioritas pencarian, melanjutkan dari temuan yang cukup signifikan kemarin, masih terus dilakukan di site A. Ini ada 1A2, 1A2 dan di B2. Memang tadi pagi ada hujan sebentar dan ini menunda permulaan awal pelaksanaan operasi pencarian pagi ini. Tapi alhamdulillah ini sudah berhenti dan kita harapkan cuaca terus bisa kondusif
BNPB hingga hari ini dan hingga 5 hari ke depan itu masih akan terus melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan 4 pesawat, Mbak Adisti. Kita lakukan Hmm. hingga 3 sorti per hari dengan atensi 2 pesawat kita khusus untuk mengurangi intensitas curah hujan di kawasan Bandung Raya, Hmm. terutama yang barat. Kemudian 2 pesawat untuk mengurangi intensitas hujan di kawasan Bodetabek untuk mengurangi genangan di Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Kita harapkan dukungan dari atas ini dari faktor pemicu intensitas hujan ini bisa kita kurangi sehingga tim di bawah bisa bekerja lebih optimal, Mbak Adisti. Oke, jadi sampai saat ini memang ada 48 body pack begitu yang sudah diserahkan untuk bisa diproses identifikasi dan sampai saat ini memang ada 34 jenazah yang sudah teridentifikasi, setidaknya masih ada 32 atau bahkan diprediksi 40 yang masih dicari begitu. Proses pencarian masih terus dilakukan secara optimal. Kita berharap cuaca bisa mendukung begitu ya, termasuk juga bantuan soal modifikasi cuaca begitu ya untuk khusus di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, bagaimana dengan penguatan alat berat dan juga anjing pelacak, termasuk juga soal adanya kemungkinan potensi untuk mengerahkan juga drone thermal di sana, seperti apa penjelasannya, Pak Muhari? Ya, untuk mapping dari udara menggunakan optik dan thermal itu sudah kita lakukan Basarnas, BNPB, dan BPBD di hari pertama dan hari kedua. Nah, dari hasil pemetaan udara inilah kita menentukan site prioritas tadi. Ada site A dan site B. Mhm. Ini kita kasih dari hasil overlay pemetaan udara pasca bencana dengan posisi bangunan-bangunan atau rumah tinggal masyarakat sebelum bencana. Sehingga kita bisa memastikan bahwa di titik A dan B itu adalah titik di mana sebelum bencana itu merupakan titik rumah tinggal masyarakat. Hmm. Nah, ini yang kita kasih menjadi titik prioritas pencarian dan ini juga didukung oleh drone thermal untuk bisa memastikan titik-titik yang kita duga menjadi lokasi tempat tertimbunnya jasad korban. Nah, berikutnya untuk menentukan prioritas harian ini kita didukung oleh anjing pelacak. Mana yang lebih dangkal dan seterusnya yang bisa lebih cepat untuk ditemukan ini secara prioritas harian kita didukung oleh anjing pelacak atau canine. Nah, untuk dukungan alat berat itu sejak hari pertama sore itu Kementerian PU sudah menurunkan hingga 5 hingga 8 alat berat. Tapi memang di hari pertama dan hari kedua ini alat berat belum bisa optimal masuk ke lokasi karena material longsor ini masih basah dan itu masih berjalan. Hmm. Ini operasi modifikasi cuaca menjadi sangat penting supaya tanah ini tidak kemudian terus basah oleh intensitas curah hujan. Memasuki hari ketiga dan hari keempat itu alat berat sudah cukup optimal untuk mendukung operasi pencarian. Memang yang kita turunkan ini adalah beko ukuran kecil dan sedang supaya Hmm. kita masih jamin nanti kalau misalkan beko ukuran besar yang kita turunkan takutnya kita tuh amblas. Oke. Sehingga ini benar perhatikan penurunan alat berat juga sesuai dengan kondisi di lapangan tapi Aha. tetap menjaga pekerjaan di lapangan, Mbak Oke, Disti. prioritas keselamatan bagi tim SAR gabungan itulah yang kemudian juga menjadi yang paling utama dalam proses pencarian dari korban terdampak bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pertanyaan saya selanjutnya soal bagaimana dengan nasib para warga di sana terdampak yang saat ini kehilangan rumah mereka, bagaimana pelaksanaan Huntara, termasuk juga soal relokasi. Tapi jangan dijawab dulu Pak Am, kita akan jeda dulu. Usai jeda kami masih akan kembali dalam Breaking News Kompas TV.